Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berhormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten, Bapak Rektor Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ahmad Dahlan Caruban, Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Caruban dan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Caruban, para sesepuh, bin sepuh, dan haji sepuh, seluruh dewan komite di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Caruban, para pimpinan aku semua mengurusi untuk dihormatan, para siswa sekalian yang Ustaz cintai, dan para siswi yang mencintai Ustaz. Alhamdulillah pada siang atau pagi hari ini kita bertemu, bukan bertemu untuk berpisah. Slogan memang kalau saya umur 10 tahun berapa? Dari ini sesuai dengan namanya akhir sana, akhir tahun pembelajaran, bukan akhir tahun untuk selama-lamanya. Dan kalau ini akhir tahun, berarti ini yaumul akhir, yaumul kiamah. Hanya sekedar akhir tahun pembelajaran di PPTQ angkatan. Bagi yang samanya, mungkin di akhir tahun di level SLTP atau Madrasah Tsanawiyah. Bagi yang di Aliyah, ini mungkin tahun akhir di level Madrasah Aliyah. Tetapi seperti itu nanti tentu ada tahun-tahun berikutnya yang kalian harus tempuh. Saya kalau pada santri itu biasanya hanya ada 3 alternatif. Santri-santri belum ada saya. Alisannya masa kopiah ini. Satu santri harus mau melanjutkan sekolah, ya, entah itu namanya kuliah, entah namanya kursus, entah namanya lembaga apapun saja, jalur pendidikan. Atau kalau kuliah pun tidak mau dan mau coba buku isi harus semua. Maka yang kedua, bekerja. Ya, walaupun saya tidak merekomendasikan itu, karena masih panjang perjalanan kalian. Kalau sekolah itu tidak mau, bekerja juga enggak. Yang ketiga, dan terapi maka segera daftar kepada Pak Direktur, program yang berkali bekas sekolah dan terapi bisa. Kenapa harus begitu? Karena sesungguhnya perjalanan pendidikan kalian itu masih panjang. Saya mungkin saja dalam ta'limnya Imam Az-Zarnuji, sebuah syair yang masyhur, yang itu biasanya dipakai oleh para pembelajar. Ustaz bilang tunggal guru sugaru, tunggal konco jodoh. Ala tanal ilma illa bisittatin, sa'ubika bimasmu'iha bibayatin, zakarin, wastidbarin, wa hirsin, wa bulghatin, wa irsyad ustadin, wa tumi zamanin. 6 hal itu diukur terakhir. Orang kalau dia mau belajar, dan kalian ini memang saatnya yang mesti belajar, maka 6 syarat yang harus kalian lakukan. 1, zakat. Zakat itu kecerdasan. Awak butuh pintar, cerdas, utaknya
Setidaknya saya meyakini kalian adalah anak-anak cerdas. Setidaknya orang double L bismillah tuh. Yang penting tidak itu. Saya meyakini seluruh santri Indonesia adalah anak-anak cerdas. Walaupun mungkin dulu pernah saya sampaikan, cerdas tidak hanya harus diukur dari kemampuan akademis. Sing sok pidato nerakas koyo beret nebose padaran, teh koyo itu bukan yang cerdas, tapi cerdas linguistik. Ada 10 kecerdasan. Ini kalau disampaikan sastra dalam psikologi pendidikan. Ada 10 kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik. Laki-laki dibanding dengan wanita itu sesungguhnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan wanita. Laki-laki itu kemampuan linguistiknya agak sedikit, sementara perempuan itu lebih cerdas secara linguistik. Bosoriani, piatu SD itu langsung cerewet diundang, ya terkagum. Tapi saya itu bagian dari kecerdasan. Itu namanya kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan musikal, bisa nyanyi dengan ini. Lagu kemesraan dipopulerkan oleh Iwan Fals dan Raffi Kadwi tahun 89. Mesti Ustaz bilang kapal ini, yakin tak? Ustaz bilang mesti kapal. Karena lagu itu sempat populer. Lalu soleh ya, penyanyi, bingung si nyanyi, artisnya ini. Seorang penyanyi harus hafal luar kepala. Suatu hari kita duduk di tepi pantai. Pemain ceritanya kok kayak Iwan Fals. Dan memandang ombak di lautan yang kian nepi. Aku sudah apa? Oke, nanti yang pertama, syarat orang belajar itu harus cerdas, punya kecerdasan, dan kecerdasan itu banyak. Jadi kalau ada anak besar, mungkin ada yang lulus dan hafal 30 juz, ia memang punya kecerdasan secara akademis. Tetapi ada yang punya kecerdasan musikal, ada yang punya kecerdasan linguistik, ada yang punya kecerdasan interpersonal. Kabarnya pintar itu hampir semana pernah kaca. Itu kecerdasan interpersonal. Ada kecerdasan sosial. Emosi nyok lah mawar. Itu juga orang cerdas. Dan memang ada orang-orang yang terkumpul dalam dirinya berbagai macam kecerdasan. Intelek ngomong, pidato ini tapi orangnya sedermawan, lama lalu baik hati tidak sombong. Mungkin aku mungkin. Tapi tidak semua orang. Oke, yang pertama, jadi kecerdasan. Artinya karena kalian semua adalah orang cerdas, maka kalian sudah memenuhi syarat pertama menuntut ilmu itu bisa kalian lanjutkan. Jangan berhenti di PPTI Ahmad Dahlan. Sehebat apapun PPTI Ahmad Dahlan, dia hanya melahirkan kalian hafal 30 juz tok. Sebab Quran ini 40 juz. Andai kata Quran ada 49 juz, berarti sama masuk ulang 19 juz lagi. Tapi masih perlu hafal hadis, perlu hafal sirah dan tauhid, perlu hafal macam-macam. Oke, satu, zakat. Yang kedua, wasbir, sabar. Sabar. Ini tentu tema sabar ini lebih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid. Bapak, ibu terutama, kalau bapak ini biasanya langsung cuek. Sebenarnya takut di mondok terus alhamdulillah. Ini ibu-ibu doyo-doyo, apa ini mondok tolong dino langsung jadi hafizul Quran. Karena memang tuh keluar dari PPK Mataram langsung menjadi
paling internasional, KPU bukan PBB. Tetapi harus kita pahami adalah bahwa pendidikan itu sebuah proses. Ada input, ada proses, ada output. Itu kan memang proses pendidikan tadi. Dan proses tidak hanya di satu tempat. Karena itu Bapak Ibu, kalau putra putri panjenengan mungkin hanya hafal 4 juz, 3 tahun apa 20 juz, 6 tahun berapa juz pun cekek. Kita tetap harus menganggap membanggakan anak-anak. Karena setidaknya ia sudah mengalami sebuah proses. Dan proses itu nanti insya Allah akan dilanjutkan setelah anak-anak itu keluar dari pondok. Mungkin 3 tahun yang akan datang setelah dia keluar dari pondok, kalau ketika ada yang diterima sudah proses ke luar negeri, misalnya ada keriaian ketemu saya. Kalau Ustaz bilang Ustaz yang keren saya itu Ustaz killer, ketemu saya skripsi raso dan bisa presentasi sampai detik. Mungkin setelah itu akhirnya akan melalui proses yang luar biasa. Luar biasa. Saya selalu mohon maaf kalau saya mencontohkan diri saya supaya tidak dianggap narsis atau dianggap terlalu personal branding. Tidak, saya hanya ingin menyampaikan untuk siapa lagi. Saya akan kenal Ustaz aku dia jam sekolah ini, Ustaz bilang ini dia, Ustaz bilang saya tidak kenal. Saya hanya tahu diri saya sendiri. Saya itu kan ketua Muhammadiyah, tapi saya kan produk pesantren salaf. Lalu penjengannya sebeda. Nah Ustaz aku kalau direktur PPT Tenang jasa harus selalu semantan. Kalau saya saluran. Teman citra kiai ini. Kiai moco kitab, sampai 75 ini siji bareng. Buku tak go busuk apa ini. Saya itu ketika selesai pondok, syarat pondok salaf itu harus bisa baca kitab. Karena masih ada proses sorgan saat itu. Sorgan itu membaca kitab langsung di depan kiai, terus bergerak dulu. Tetapi ketika saya sudah keluar dari pondok, dan itu juga masih belum maksimal. Tahu ambil satu contoh, saya keluar dari pondok tahun 98, menikah 99. 2000 punya anak, langsung diminta oleh RRI untuk ngisi. RRI ngisi sepekan sekali. Saya itu hari Sabtu. Setiap Sabtu saya harus ngisi. Saya ambil syarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Kalau 1 pekan sekali, berarti 1 bulan 4 kali. 1 tahun berarti berapa? 48 kali. Saya bulatkan 50 kali. Bulatkan 1 tahun 50 kali. Kalau 10 tahun sudah 500 kali. Saya sudah lebih dari 20 tahun. Sekarang tahun 2025. Itu mulai tahun 2000. Sekarang sudah 2020. Andai kan 20 tahun saja, berarti saya sudah 1000 kali saya menyampaikan materi itu di hadapan pemirsa melalui RRI. Kalau jangan tahu proses saya itu, saya baca kitab itu seperti kalau mau menyampaikan presentasi atau mau menyampaikan ceramah di RRI hanya 30 menit, terus perlu jadi disertasi. Malam jam 2 buka ini, ini, pada ini, kobat ini, film, file dan sebagainya. Ya, terus 20 menit kalau besok saya harus menyampaikan. Pertemuan pertama sukses, pertemuan kedua sukses, 3, 4, 5, 6, 100. Kalau sudah 1000 kali yang diparani orang kita. Karena sekali pendidikan itu proses. Dan kalian semua sudah melaksanakan, sudah menempuh proses itu. Tinggal itu bagaimana mengasah. Zakail wastilbal, wahirsin. Hirsin itu semangat. Pak boleh bingung bapak, naik orang utara itu pak, aku mau pengen kuliah dan UGM apapun pak, dengan sebagian rakyat dengan dolnya gelungan dan cepatnya jumpa pak. Dengan sebagian kasih biaya anak kita itu. Karena betapa banyaknya anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang kakian sebelah atau kayak biji itu susah untuk belajar, sebenarnya jualan game ya pak. Tapi ketika putra penjualan mau pak, udah terlihatnya pak dia, tapi terlihat biayanya melarang loh. Gue lah jangan kuliah duit buat rontok deh.
Berlanjut kopi itu sebenarnya habis sesuatu. Karena semangat anak itu harus didukung. Kalau anak sudah kadung drop semangatnya, wah, itu ibarat mobil saja. Mobil ini kadung mogok, nyuruh tidak cukup satu orang. Wong lima orang semua. Itu harus sudah kadung mogok. Karena kalau anak kita punya semangat, dorong semangat itu, orang tua perannya adalah memberikan ampuan pembiayaan pada anak. Mulai dulu, gue itu nggak boleh ngomong. Jangan ini kalau secara fikih Syafi'iyah, orang tua itu sudah berhenti kewajiban. Dalam artian dia tidak lagi wajib mengampu kalian ketika kalian sudah balik. Ini sudah balik kalian, sudah sunat kalian. Cerita ya sudah memeti kalian. Meneti sih kan ngerti meneti itu harus kasarnya atau kasarnya diraih. Sudah tahu kalau ganteng, kalau ayam itu meneti. Bahasa fikihnya namanya sudah mumayyiz, sudah mulai tahu. Setingkat setelahnya namanya dalam fikih Syafi'iyah, orang tua itu sudah berhenti mengampu memberikan biaya kepada anak kalau anak itu sudah balik. Jadi kita balik-balik ini, terus bapakmu ngerti kok, kowe wis gede, kowe golek sandang tangan dhewe, sekolah bayar-bayaran dhewe, nyambut gawe dhewe. Itu orang tua tidak dosa. Tidak dosa. Tetapi pertanyaannya, adakah orang tua kita yang begitu? Tidak ada orang tua kita praktek itu. Auto bocah sebelum jambulin ngono ya. Terus pada brewok kabeh, terus kita bilang brewok. Kadang-kadang orang tua itu sakitan sekolah bantu pada anak. Inilah bentuk ihsannya orang tua kepada anak. Maka tugas kalian adalah kalian juga ganti balas berbuat ihsan kepada bapak. Bapak murid, ibumu orang jaluk dikunjungi kok gajah satu mingguan. Tapi tunjukkan bahwa apa yang dibiasakan orang tua kepada anak, apa yang telah diberikan orang tua kepada anak, tunjukkan bahwa gelap. Kalau kita sakit males, kami paling amplop dengan panjangan. Dan alhamdulillah Pak, semester ini kalau ranking semoga Pak. Alhamdulillah Pak, kalau ini apapun Pak jus Pak. Alhamdulillah Pak, walaupun khatam Pak. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Tunjukkan. Itu menjadi bagian yang nanti akan membuat seolah-olah peluhan keringat orang tua itu juga berotos ketika dia mencari sandang pangan akan terbayar emas. Benar. Mana orang sesuai keran gue sanggup ngomong gitu ya dari itu HP macam-macam. Karena apa yang dialami anak zaman sekarang saat itu saya tidak mengalami. Alhamdulillah saya bisa taat ibu-ibu bapak-bapak yang sudah senior ini. Saya kenal HP ketika sudah S2 saja. Dengan dulu tahun HP kita kan 2003, 2002. Itu masih Nokia, masih hanya bisa untuk SMS. Tolong ini. Dalam hal itu kami ini bapak-bapak ini selamat. Aku bayangin, enak ya nganggo WA itu zaman saya di pacaran dan yang enak. Tuh meskipun anak kita dikerangkeng menjur omah, digebok, dijegok kiri supaya anak kita tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Ada setan gepeng itu dia bisa berhubungan dengan siapa saja. Sehingga ternyata memang memproteksi diri, menjaga diri itu tidak pun kembali lagi. Jadi hasil semangat itu penting. Dan bapak-bapak kalian sudah bersemangat memberikan ampuan pembiayaan kepada kalian. Bapakmu tidak berjual kalau pak kapal pak jus papat berapa lek apa? Kok tadi kapalmu mesti menang gue? Geruto kalau gue, pakmu mesti geblak, gue mesti menang. Tapi bukan itu kehebatan seorang anak. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu min tarqab. Kalau masalah kekuatan. Orang yang hebat bukan orang yang otot kalah lalu mesti kena ditanggapi. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri. Kalau seorang santri yang hebat bukan santri yang mampu mengalahkan orang tua, orang tua pasti kalah. Tapi santri yang mampu membanggakan kedua orang. Itulah Yesus.
Wabul batin. Yang 4, bulghah itu sangu. Jadi agak sedikit mengulang tadi. Memang sangu itu menjadi penting. Sangu itu pembiayaan. Ini tentu salah satunya menjadi tugas orang tua memberikan ampunan pembiayaan kepada putra putrinya, dan itulah bapak menjadi bentuk amal soleh panjenengan. Untuk dunia ini kita kambana orang tua. Timbang dunia diri dinteknya anak mengundur bocah belajar agama. Selama anak habisnya dana kita, habisnya harta kita untuk anak-anak kita, untuk pendidikan. Dan suatu saat ketika kamu nanti sudah jadi orang sukses, kamu habiskan hartamu untuk pembiayaan orang tua. Na'udzubillah, misalnya ada orang tua yang sakit, terus gerai lopo, awakmu kudu memberikan pembiayaan. Duitnya nyentek kabeh, regane dikuras. Kamu boleh. Walaupun kita tentu tidak berharap begitu. Tetapi sadarlah bahwa tidak apa-apa uang kita habis untuk pembiayaan orang tua, daripada nanti Allah akan membuat sebuah proses di mana harta kita habis karena sebab yang lain. Saya merasakan begitu itu ketika saya sakit. Betapa kalau kita sakit, jangan bisa menolong rezeki menolong. Ayah mungkin 100 juta, tapi ternyata betapa banyaknya harus terkurangi. Harus beli obat ini, harus operasi setiap, harus tes ini, harus terapi, harus satu putu, harus ini, harus itu. Andai kata itu satu kata saja terwujud sehat, terus tidak usah pakai kata operasi, tidak usah pakai kata obat, tidak ada kata akupunktur, tidak ada kata semacam-macam. Tapi ya dong, ini sesuatu harus dibayar, asalkan ada kebaikan. Zakain wa hirsin, zakain wa istibarin wa hirsin wa bulghah. Ayat kelima, wa irsyadi ustazi, petunjuk bimbingan para ustaz. Bimbingan para ustaz. Kalian semua memang berada dalam kondisi, anak itu namanya Gen apa? Gen Z. Gen Z apa? Gen Z. Gen Z. Kalau gen milenial itu paling berapa? 19 jenengan. Kalau itu 17 itu gen apa? Gen milenial itu tahun 90, terus 2000, tahun 2000, terus tahun 2000 seterusnya Gen Z. Gen Alpha. Bapak betul-betul ini Gen Bina itu pembidangan generasi Gen Alpha. Artinya Gen Alpha itu adalah kelompok masyarakat anak-anak yang tidak tahu istilah tertentu pun dengan bukti sentil kita orang bekerja yakin. Aku tanya ini ya, kira-kira ada nggak satu kata yang kamu paham? Misalnya, misalnya ada kata dingklek. Tahu dingklek? Oh tahu. Kendi tahu nih. Gentong. Anglo apa jenengan bahasa jenengan. Kalau jenengan pakai itu. Tarlari itu. Anglo tahu kan? Maron tahu maron. Maron. Jun tahu Jun. Apa ya? Sama-sama ubrek. Itu kata-kata yang memang di Gen Alpha sudah tidak dipahami karena sudah dipakai. Anak tidak mungkin lagi menggunakan kata-kata itu. Misalnya aja tadi kata-kata seperti apa namanya?
dulu adalah bulan-bulan anak atau apa sih? Itu tong angon marom cil kocar kacil cikuki cil kocar kacil apa tadi namanya? Yang terakhir itu irsan ustaz. Jadi bimbingan ustaz itu penting. Nah, untuk anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, memang kalian sekarang dibantu oleh GPT. Ibu-ibu kalau boleh GPT besok. GPT itu sebagai satu aplikasi yang kita bisa bertanya apapun dan akan dijawab dan jawabannya selalu benar. Jawabannya benar. Tetapi GPT itu juga punya kekurangan. Jadi GPT itu punya kekurangan. Kalau misalnya GPT ditanya tentang sesuatu yang kita karantina, dia akan menjawab, tapi jawabannya akan berada. Misalnya ya, saya itu kan saya pembelajar bahasa Arab. Saya hafal pembelajaran bahasa Arab itu ada turut tadris, ada tariqatul qawaid wa tarjamah, ada tariqatul tarjamah, ada tariqatul mubasyarah, ada tariqatul qiraah, ada tariqatul intiqaiyah. Itu metode-metode pembelajaran. Ada tariqah metode silent way, ada metode macam-macam. Misalnya, saya pernah ngarang, hai GPT, jelaskan kepada saya, apakah yang dimaksud dengan teori getar dalam pembelajaran dasar? Padahal teori getar tidak pernah ada dalam buku manapun. Itu dijawab oleh teori getar atau sebuah teori yang mengungkapkan menggunakan getaran dalam rangka pembelajaran. Kita lihat ini. Jadi GPT itu seringkali dia ngawang dalam ngawang, ngarang-ngarang sesuatu yang tidak pernah ada dalam bingkai keilmuan akademis. Maka silakan cari di situ. Tolong jelaskan apa yang disebut dengan metode cium. Kemana itu? Dijawab metode cium dalam pembelajaran bahasa Arab. C itu contoh, artinya seseorang harus mencontoh. Inovasi, jadi dia harus ngarang-ngarang. Pada teori cium, metode cium tidak pernah ada dalam buku manapun. Sampai brodor rambutku sampai S3 tidak ada. Turku tadris seluruh Arabia dengan namanya metode cium itu tidak ada. Tapi ketika tanya di GPT jawabnya begini. Metode cium adalah C itu contoh, inovasi, itu. Artinya kalau kalian tidak memiliki bekal keilmuan yang utuh, maka dan kalian tidak mengandalkan GPT, kalian hanya akan dibelokkan dan kalian tidak akan pernah. Maka ustadz itu berperan memberikan arahan. Maka kehadiran ustadz itu penting. Kehadiran ustadz itu. Zakain, Waslibar, Wahirsil, Ubulabil, Walisal Ustadz yang ke-6 Watuli Zamalin, sepanjang masa. Jangan berharap kalau sudah, jangan mengira kalau sudah lulus PPTQ selesai sudah. Belum. Ini masih proses di mana kalian harus menempuh pendidikan. Ibu-ibu bapak-bapak juga begitu. Kalau sudah lulus PPTQ, jangan lalu kita menduga, wah anakku berarti sekarang sudah jadi ustadz. Belum Pak, derek. Untuk menjadi ustadz membutuhkan berbagai macam kepriapan yang harus dimiliki, termasuk juga jam terbang. Jam terbang itu seringnya dia mungkin tidak dahului mengerti tentang masjid, tentang musola untuk ceramah gitu. Itu termasuk bagian dari proses yang membuat anak itu menjadi luar biasa. Nah, kalau sekalian ini karena itu akhir salah di PPTQ, kita hanya berharap kita semua menjadi orang yang mendukung pendidikan menjadi salah satu bagian dari hal yang akan merubah peradaban. Kalau peradaban ini bisa berubah salah satunya, satu, melalui pendidikan. Dua, didukung oleh keluarga. Tiga, didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Karena itu biasanya kan merusak negeri, merusak peradaban kan begitu. Rusaklah pendidikannya, rusaklah tokoh agamanya, rusaklah keluarganya. Kalau itu sukses, dan itu biasa sukses melalui setan gepeng itu. Rusak pendidikannya, tayangan-tayangan yang benar
merusak keluarga, merusak keluarga, mulailah perselingkuhan, ada WAG, ada mulai reuni-reunian gitu ya, timbullah nanti CLBK, cinta lama belum kelar, Pak dengan gua kalau dengan Pak ketemu sama teman SMP dulu, teman SMP dulu tuh jelek loh, sekarang ini kok tambah padam jiwa ya. Inilah setan gepeng yang membuat merusak suasana keluarga dan sebagainya. Karena itu menjadi benar kalau panjenengan memberikan ampuan pembiayaan kepada anak pun anak gendul, Pak lo pengen kuliah, Pak lo pengen kursus, Pak lo pengen belajar dengan sebagainya Pak, dengan doli salah apa bahasa betul mau Yusuf berbagi salah saya betul lagi. Artinya bahwa betapa menyembadani keinginan kebaikan anak dalam hal pendidikan menjadi hal yang harus kita lakukan. Pun misalnya, dulu demikian. Sama Ustaz. Mungkin untuk anak-anak yang mau lulus terutama bisa diberi pembekalan untuk bisa bergabung ke masyarakat atau masyarakat. Pertama. Siapa yang sedang akan lulus? Siapa yang ini sudah kelas 12? Kelas 12 angkatan. Kelas 12 angkatan. Kelas 12 angkatan. Angkatan dulu. Oke ya. Anak-anak sekalian, oke lah bahwa kalian tadi sudah disampaikan harus melanjutkan pembelajaran. Tetapi bahwa kalian kan berada di PPTI Ahmad Dahlan milik pimpinan cabang Muhammadiyah Dono Caruban. Pimpinan cabang Muhammadiyah Caruban. Ya. Maka jangan lupa kata-kata Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah cari di googling ya. Di googling melalui Yahoo boleh ya. Muhammadiyah adalah wajihan atau persyaratan lembaga atau organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan manusia yang sempurna. Maka Muhammadiyah kalian sedang memasuki lembaganya itu adalah sebuah lembaga dakwah dan itulah tujuan kalian nanti suatu saat harus berdakwah. Kalau tuh kalian masuk ke IAIN, walaupun IAIN itu Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, negeri versi Nahdlatul Ulama, karena orang-orang seperti saya yang Muhammadiyah bisa agak kesindir. Ya. Tetapi saya IMN dikatakan mahasiswa Muhammadiyah. Apalagi dulu ada IAIN, apalagi di tempat-tempat yang lain. Bahkan di luar negeri pun suatu pusat wilayahnya juga ada PCIN, pimpinan cabang istimewa, pimpinan cabang istimewa masuk ke sini. Ya, bagi yang kalian yang pakai baju merah-merah kapal suci, ya dakwahlah melalui kapal suci. Bukan masalah apa, ini dakwah. Dan dakwah itu membutuhkan sokongan dari berbagai macam hal. Awal ini anak paling besar winter iso dan si langit sugih itu wakil lebih sugih bendung kali bengawan catur. Tapi kalau dia tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak ada gunanya kehebatan dia. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jalur memberikan manfaat itu gerbongnya melalui wahana persyaratan yang disebut dengan Muhammad. Kan itu jangan lupa, ya. Nanti yang kuliah masuklah ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Atau ikutlah Kapal Suci Putra Muhammadiyah. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Atau kalau di Ponorogo ikutlah di Almanar, atau ikutlah di tempat-tempat di mana kalian berada. Kalau di Madiun ikutlah pengajian-pengajian akad pagi, di Caluban setiap akad, di Muhammadiyah. Kalau di Madiun Selatan itu setiap pekanan puter akad pahing, di Pakutan akad lagi nanti di Dagangan, akad pagi di Joyowirangan, akad pon wakil di tempat lain. Nah, ikutilah kegiatan itu dalam rangka supaya mengantarkan kalian nanti suatu saat masuk ke gerbong dakwah. Bukan masalah untuk Muhammadiyah, ya jadilah ke Muhammadiyah. Seumpama saya itu diundang oleh akhir sana itu dari PCNU, saya juga akan menyarankan
ikutlah ke wasiat kalian namanya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sing cawe itu jenenge ibu namanya Muslimat, cawe lanang jenenge Pemuda Ansor, cawe itu namanya Fataya, ada ini jenenge PIPPNU atau IPNU. Silakan itu kalau NU. Tapi sebenarnya mau PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah atau taman yang jadi bangsa kan jarang mungkin tak? Ikutlah wajihah yang mana? Bukan masalah ilmu Muhammadiyah, itu adalah wajihah dakwah, dan dakwah itulah tugas kita sebagai seorang alim di Muhammadiyah. Pun saat ini lagi, karena itu jangan lupa setelah ini nanti tentu harus tetap ada ikatan, urusan-urusan tidak kemudian terus ambil saja, tetap ada komunikasi. Demikian semua kita sekalian menjadikan kita sekalian para pemuda dakwah di Indonesia Muhammadiyah Cabang Istiqomah, Pak Istiqomah, dan Tuhan itu Istiqomah, semua para usaha juga Istiqomah, santri-santri juga belajarnya dari Istiqomah, supaya kemudian kita suatu saat mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup doa. Boleh? Mungkin ada doanya. Ada doanya. Yang penting mudah-mudahan kebaikan tersulah kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.